Baik Ustaz, ini kan udah akhir tahun nih Ustaz. Iya. Sebentar lagi juga mau tahun baru ya. Emang tahun ada yang baru, Dokter Farid? Kayak dari dulu Dokter. Ganti tahun maksudnya. Tahun itu aja. Ganti angka cuman. Enggak juga, masih angka itu juga. Ya ini 2, besok 3. Oh gitu. 3 juga puluhan tahun yang lalu ada Gajiannya juga. tetap tanggal 1. Jadi gimana? Calon dokter gigi ini. Sikap kita itu dalam Sebagai muslim. Iya, sebagai muslim dalam menyikapi tahun baru itu gimana Ustaz? Masya Allah. Pertanyaan yang bagus. Yang pertama, kita jawab dari sisi pembahasan ilmu ya. Adapun dari sisi boleh tidaknya, ini wewenang pemerintah. Dan Satpol PP kan, bolehnya merayakan ataukah tidak, itu ranah pemerintah, ranah penguasa, ranah aparat keamanan. Tapi yang sedang kita bahas adalah duduk perkaranya dalam ilmu agama. Ini sering kita tekankan agar seorang tidak salah paham terhadap dakwah yang disampaikan oleh para ustadz terkait halal dan haram. Karena sebagian orang ketika mendengar pembahasan ini nggak boleh, langsung pikiran dia, oh bisa runtuh negara ini nih kalau dakwahnya seperti itu. Padahal kita sedang mendudukkan perkaranya dari sisi hukum dan nilai-nilai agama Islam. Adapun boleh tidaknya melakukan suatu perkara dalam suatu negara, itu ranahnya pemerintah. Yang boleh melarang acara ini dan itu hanyalah penguasa. Baik, terkait tahun baru, ini masuk ke dalam pembahasan al-a'yad. A'yad jamak dari kata id. Id itu adalah perayaan suatu waktu atau tempat secara terus-terusan. Ya, dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, di dalam perkara dalam agama kita ini, perkara Id, perayaan suatu tempat atau masa, itu mesti dibangun di atas dalil. Karena dia masuk ke dalam perkara agama. Bukan perkara dunia yang hukum asalnya adalah mubah. Dalilnya adalah dalam Sunan Abu Daud, Nabi SAW disebutkan ketika sudah datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, beliau melihat sebagian para sahabat yang merayakan suatu hari. Maka beliau bertanya kepada mereka, hari apa ini? Kok kalian merayakannya? Maka sebagian sahabat menjawab, ya Rasulullah, ini adalah hari yang dahulunya kami merayakannya di masa jahiliyah. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya, di saat itu. Dan Nabi melihat mereka merayakannya, pasti insya Allah mereka merayakannya tanpa dengan ritual kesyirikan, kebidahan dan maksiat kan? Karena yang melakukannya para sahabat Nabi dan di sisi Nabi. Maka Nabi pun bertanya, hari apa yang sedang kalian rayakan ini? Maka mereka menjawab, ini adalah hari yang dahulunya kami merayakannya di masa jahiliyah. Mendengar demikian, maka Nabi SAW menyebutkan Allah telah menggantikannya dengan 2 hari raya yang lebih baik untuk kalian, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Menunjukkan kata para ulama fikih bahwa permasalahan Id, hari raya, itu amrun tauqifi, perkara yang mesti dibangun di atas dalil. Yang kedua, di masa Nabi SAW sudah ada Masehi, tahun Masehi, di masa para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam mazhab, ya kan? Apalagi kalau kita mengikuti penanggalan Masehi yang disebutkan oleh sebagian orang lebih duluan daripada penanggalan Hijriyah, ya kan? Bersamaan dengan itu Nabi tidak pernah merayakan, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab. Sedangkan faktor dan tujuan merayakannya di masa itu ada, dan tiada yang menghalangi Nabi untuk merayakannya, baik tahun baru Hijriyah maupun tahun baru Masehi. Yang ketiga, ini adalah bentuk ikut-ikutan dan menyerupai perbuatan orang-orang yang di luar Islam. Dan Nabi SAW bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, yadhhabu 'aral Islam zirwatan atau yadhhabu al-Islam urwatan idza nasha'a fihi man la ya'rifu al-jahiliyah. Sesungguhnya prinsip Islam ini akan hilang sedikit demi sedikit apabila kaum muslimin tidak lagi mengetahui ritual-ritual atau budaya-budayanya orang-orang jahiliyah. Nah, jadi ini bukan sekedar perayaan, tapi ini bernilai agama.
dan masuk ke dalam keumuman hadis Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu sesuai dengan apa yang dia perbuat. Dan secara logika pun dengan tahun baru nggak ada yang baru, istrinya masih tetap itu dok, rumahnya masih tetap itu, mobilnya masih tetap, tanggalnya masih tetap juga, tanggal 1 juga, bulan Januari juga. Tahun anggaran Ustaz. Tahun anggaran. Masya Allah. Ya, saya nggak ada yang istimewa gitu ya. Hari yang paling indah untuk seseorang, kata para ulama, adalah hari di mana dia bertobat kepada Allah. Dalilnya adalah hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan taubatnya Allah untuk Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya yang tidak ikut serta ke dalam perang Tabuk sehingga Nabi memboikot mereka atas perintah Allah, maka Nabi mengatakan kepada Ka'ab bin Malik, ya, selamat untukmu atas hari yang paling baik untukmu semenjak engkau waladatka ummuk, dilahirkan oleh ibumu. Ini adalah dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa hari terbaik seseorang adalah hari di mana dia bertobat kepada Allah Jalla wa'ala dari dosa-dosa yang telah ia lakukan sebelumnya. Barakallahu fiik.